Baik pemirsa, masih bersama dalam Bincang iNews, kita masih berbincang-bincang mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dan juga seksual. Saya kembali ke Bang Zurhan terlebih dahulu. Bang Zurhan, kalau melihat di Kabupaten Lombok Tengah ataupun Lombok Timur, kira-kira sejauh mana siswa-siswa yang di sana, anak-anak di sana mengetahui tentang pendidikan kesehatan reproduksi ataupun kesehatan seksual ini? Ya, jadi kalau sebelum implementasi setara itu kami dari Rutgers itu ada menyebar kuesioner ke siswa yang akan diajarkan pendidikan kesehatan reproduksi di 4 sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Nah, Kabupaten Lombok Tengah itu akan mulai di tahun ini untuk implementasinya. Nah, ketika kita menyebarkan kuesioner ke siswa yang ada di 4 SMP yang menjadi intervensi kita di Kabupaten Lombok Timur terkait dengan pemahamannya siswa, misalnya terkait dengan apa itu kesehatan reproduksi, terus dari mana dia dapat informasi terkait dengan kesehatan reproduksi dan sebagainya, itu hampir 85% siswa itu kurang mendapatkan informasi terkait dengan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi secara komprehensif. 85%? Ya, cukup tinggi ya? Ya, cukup tinggi. Itu berbeda-beda jumlah siswanya. Kalau di SMP 5 Selong itu ada 70 siswa, terus ada yang di SMP 1 Jeruwaru ada 90 sekian siswa, dan sebagainya. Itu totalnya sekitar 200 sekian siswa lah yang kita ambil sampelnya untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa-siswa tersebut terkait dengan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, dan hasilnya seperti itu. Dan kita sih berharap sebelum implementasi dan sesudah implementasi kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi dengan berjalannya pembelajaran saat ini, seperti dikatakan tadi sama Bu Guru, bahwa siswa sekarang sudah mulailah terbuka untuk membicarakan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi ketika berbicara pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi itu bukan berbicara terkait dengan bagaimana melakukan hubungan seksual misalnya antara suami dan istri, enggak, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi, menghargai sesama teman, terus bagaimana juga kita menghormati guru dan sebagainya. Itu juga bagian dari pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, bukan dikecilkan ke hanya bagaimana hubungan antara suami dan istri, enggak seperti itu. Iya, karena kalau mendengar pendidikan seksual larinya juga pikirannya ke sana gitu ya. Oke, Pak Kadis, 4 sekolah ya yang ada di Lombok Timur ya. Di kecamatan mana saja itu? Di Selong dan di Kecamatan Jeruwaru. Keempat-empatnya. Apa indikator kedua kecamatan itu bisa dipilih, Pak Kadis? Karena mungkin tren kalau kita melihat seperti yang disampaikan tadi dengan data. Data kalau di Kecamatan Jeruwaru ini kan memang tadi sudah saya sampaikan juga ada 3T, yaitu karena dia daerah terluar, karena di situ banyak memang ada pernikahan anak di situ. Kemudian khusus untuk pembulian juga banyak terjadi di situ. Oke, banyak terjadi kasus yang dilihat ya. Oke, Bu Guru, Bu Bai, selama ini respon siswa bagaimana dengan adanya PKRS ini? Ya, terima kasih. Setelah adanya PKRS ini, respon siswa itu berani mengungkapkan apa yang dia alami, seperti saling membuli itu sudah agak kurang karena dia sudah tahu karena kita membuli itu tidak baik. Dan yang terjadi di siswa-siswa ini bully dalam hal apa? Bully itu dia mengejek dalam bentuk misalnya dia lagi menstruasi lah gitu, biasa dia bawa pengganti lah gitu, seperti pembalut. Nah, dia keluarkan terus dibuang-buang lah gitu. Nah, sekarang sangat berkurang. Dan saat dia juga anak-anak yang lagi menstruasi itu berani mengungkapkan kepada wali kelas, dan saya juga sebagai guru PP-nya untuk mengungkapkan kalau ini lagi ada saya mendatang bulan tapi saya lagi ini, bagaimana boleh saya izin lah gitu, mengungkapkan sebenarnya apa adanya dari masalah tersebut. Oke, jadi respon anak-anak juga cukup baik ya dalam menanggapi semua PKRS ini. Kalau lingkungan sekolah bagaimana, Bu? Lingkungan sekolahnya mendukung juga pastinya ya? Luar biasa mendukung. Bagaimana bentuk dukungan dari sekolah? Nah, dari semua pihak sekolah, kepala sekolah, guru dan teman-teman semua mendukung, karena dari kegiatan itu kami di sana ada kegiatan imtak dari hari Selasa sampai hari Jumat. Saya minta dari teman adik anak-anak yang kelas 7 untuk jadi
pemimpin di sana untuk mengetes bagaimana kejujuran mereka berani dalam mengungkapkan apa yang dia lihat dalam lingkungan sekolah, menyampaikan gitu, Oke. di setiap Ini kan Bu, informasinya. udah sudah 6 bulan berjalan Iya. gitu ya. Artinya kita sudah bisa melihat hasil dari apa yang sudah dilakukan. Sejauh ini untuk mengukur hasilnya bagaimana yang dilakukan oleh sekolah? Nah, dari semuanya kita lihat itu anak-anak sudah tidak ada yang berani bolos, tidak ada yang berani bully, semuanya berani mengungkapkan semua kemajuan cukup tinggi. Kalau ada ide, gagasannya berani dia mengungkapkan di forum yang cukup tinggi itu. Tidak ada yang disembunyikan sama guru-gurunya. Oke. Kalau dari Bang Zurhar untuk Rutgers sendiri bagaimana bisa memberikan umpan balik ataupun bisa mengetahui gitu capaian apa yang sudah didapatkan dari PKRS ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kami di skema program yang kami jalankan itu untuk pendidikan PKRS ini kita biasanya ada pertemuan rutin guru. Biasanya kita lakukan 3 bulan sekali untuk melihat sejauh mana sih pembelajaran ini berjalan dengan baik di sekolah masing-masing. Terus selain itu kita juga melihat selain apa yang berjalan dengan baik, juga kita melihat apa sih kendala dan tantangan yang bisa kita misalnya Rutgers misalnya pecahkan bersama dengan dinas pendidikan dan sebagainya seperti itu. Dan itu juga itu adalah wadah-wadah untuk melihat melihat perkembangan di setiap sekolah. Tentu saja di setiap sekolah ada pembelajaran baik yang bisa ditiru oleh sekolah yang lainnya yang sama-sama melakukan implementasi PKRS. Termasuk juga nanti kita melihat peluang-peluang untuk melakukan pengimbasan ke misalnya sekolah yang disampaikan Pak Kabid itu yang terdekat dari sekolah yang sudah kita intervensi tersebut. Oke, sampai kapan Rutgers bisa mendampingi sekolah-sekolah? Kalau di program itu kebetulan program yang dilakukan ini dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Oke, 5 tahun berarti 5 ya. tahun program yang akan dijalankan, dan tidak menutup kemungkinan juga 5 tahun kita akan mendampingi, bisa juga kita akan melihat peluang lain untuk intervensi ke sekolah-sekolah yang menjadi pengimbasan tersebut. Oke, baik. Kalau dari Dinas Pendidikan di Lombok Timur sendiri bagaimana Pak bisa memberikan dukungan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Rutgers? Apa yang sudah dilakukan? Kami terus mendukung ini dengan cara dari dinas itu ada himbauan ya. Untuk membantu teman-teman ini, terutama menghimbau kepada semua kepala sekolah untuk terus memberikan edukasi terhadap pendidikan PKRS ini, supaya mereka paham juga siswa-siswa kita ini ke depan tidak lagi terjadi hal-hal negatif, terutama seperti yang tadi terjadinya kekerasan seksual terutama di situ. Yang kedua itu kekerasan fisik. Selanjutnya itu ada kegiatan pembulian terhadap siswa, baik itu di dalam lingkungan maupun di luar di situ. Bagaimana caranya kita mengedukasi? Ada program dari pemerintah daerah juga, terutama kami dari Dinas Pendidikan menghimbau kepada semua kepala sekolah nantinya ketika dia masa pembelajaran berakhir, 5 menit itu siswa diminta untuk memberikan pengalamannya tentang pendidikan khusus untuk PKRS ini. Kemarin di bulan November ya, kalau tidak salah sudah dilaksanakan juga kampanye di situ, di SMP 2 Mas Bagi, sebegitu masifnya di salah satu sekolah di situ, menjadi barometer di situ. Ya. Jadi dengan adanya kampanye ini terus terus disebarluaskan kepada semua satuan pendidikan itu supaya tidak terjadi pembulian, kekerasan seksual, pernikahan dini dan yang lain-lain. Terutama terhadap anak-anak yang pernikahan dini kan banyak resiko di situ ya. Baik. Pertama kesehatan reproduksinya, kemudian DU terutama. Iya, pendidikannya tidak bisa berlanjut Iya, juga begitu pendidikan tidak bisa berlanjut. Akhirnya ya semua, mulai dari orang tua, pemerintah daerah, terus akan berpikir bagaimana caranya untuk menuntaskan pendidikan. Artinya dari Dinas Pendidikan juga melihat bahwa pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan juga seksual ini masih minim di kalangan siswa begitu ya, sebelum adanya program yang dibawa oleh Rutgers ini. Betul. Jadi dengan adanya program ini berdampak sekali kepada kita sekarang, terutama kita yang dari dinas,
terus mengupayakan adanya kerjasama dengan berbagai pihak sebenarnya di situ untuk terus mengedukasi terutama terhadap siswa-siswi kita yang ada di satuan pendidikan. Sebenarnya satuan pendidikan ini kalau kita melihat juga di masa-masa perubahan pubertasnya mereka dari SD saja di kelas 5 kelas 6 kemarin saya didatangi. Harusnya Rutges juga bisa implementasinya itu melirik teman-teman di SD juga, terutama yang kelas 5 kelas 6 yang sudah masa akhir baliknya di situlah maksud saya. Sekarang ini kelas 5, kelas 6 sudah mulai, ya makanya karena ada perubahan itu makanya coba mungkin bisa kami juga di SD mungkin ada program seperti itu bisa dimanfaatkan. Oke, tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti dari Dinas Pendidikan yang akan membuat program begitu ya untuk SD. Makanya tadi saya bilang ketika sudah ada program ini yang dari Rutges, kami akan melakukan istilahnya sekolah pengimbasan terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya untuk pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Oke. Baik, kita akan jeda kembali, nanti saya lanjutkan lagi. Kita ingin tahu juga nih, pengalaman Ibu Nita juga seperti apa dalam memperkenalkan bagaimana pendidikan seksual ini. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya tidak mudah ya mengenalkan kepada anak-anak, apalagi yang baru gede ya, istilahnya ABG. Kami akan jeda kembali pemirsa dan kami akan lanjutkan perbincangan kami setelah pesan-pesan berikut ini.